Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah etika bisnis, yaitu tentang penerapan etika yang dikaitkan dengan kepentingan stakeholder atau supplier, konsumen, investor, dan pemilik. Dalam menjalankan roda perekonomian, baik secara global maupun nasional, kita harus mempunyai etika bisnis yang kuat, di mana profit menang menjadi tujuan suatu kegiatan perekonomian maupun bisnis. Namun, bagaimana kita menghasilkan profit tersebut menjadi sangat penting. Bagaimana kita bisa memberi nilai lebih, kejujuran, serta manfaat yang diterima sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh para stakeholder. Dengan melaksanakan etika bisnis yang benar, juga akan berdampak pada loyalitas dari para stakeholder terhadap perusahaan itu sendiri, sehingga para stakeholder memiliki rasa aman, percaya, tenang ketika akan melakukan pembelian produk-produk yang ditawarkan, karena telah mengetahui komitmen perusahaan terhadap para stakeholder. Yang pertama, etika bisnis terhadap stakeholder terbagi menjadi 4. Di antaranya, etika bisnis terhadap pemerintah. Perusahaan adalah sebuah badan hukum. Artinya, perusahaan dibentuk berdasarkan hukum tertentu dan disahkan dengan hukum atau aturan legal tertentu. Oleh karena itu, keberadaannya dijamin dan sah menurut hukum tertentu. Berarti perusahaan adalah bentukan manusia yang eksistensinya diikat berdasarkan aturan hukum yang sah. Kedua, etika bisnis terhadap pemasok. Menekankan hal yang sama secara khusus berlaku dalam kaitan dengan aturan bisnis. Perusahaan punya tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga agar bisnis berjalan secara baik dan teratur. Salah satu cara terbaik untuk itu adalah dengan mematuhi aturan bisnis yang ada. Tanpa itu, kegiatan bisnis dan iklim bisnis akan kacau. Perusahaan punya tanggung jawab untuk taat pada aturan bisnis yang ada, tidak hanya demi kelangsungan bisnis, melainkan juga demi menjaga ketertiban dan keteraturan dalam iklim bisnis. Yang ketiga, etika bisnis terhadap konsumen atau pelanggan. Menjelaskan beberapa hak konsumen yang harus dipenuhi produsen, antara lain: yang pertama, konsumen berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan benar. Konsumen perlu mendapatkan informasi yang lengkap dan benar tentang produk, barang, dan jasa yang ditawarkan dalam pasar. Tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi atau dimanipulasi dengan maksud untuk mendorong mereka untuk membeli suatu produk. Dan terakhir, etika bisnis terhadap pesaing. Menjelaskan persaingan ekonomi yang adil merupakan salah satu persyaratan dasar dalam usaha meningkatkan kemakmuran negara, pada akhirnya untuk menciptakan distribusi barang dan jasa yang adil. Tanggung jawab yang dapat dilakukan antara lain memajukan perilaku kompetitif dan menguntungkan bagi kondisi sosial dan lingkungan, serta menunjukkan rasa saling menghormati antar pesaing. Menahan diri dari usaha mencoba untuk berpartisipasi dalam pembayaran atau condong pada pilihan yang meragukan untuk mengamankan keunggulan kompetitif dan menolak untuk memiliki informasi komersial dengan cara yang tidak jujur dan tidak etis.
Sekian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.